dalam pikiran saya nomor satu Bapak ini kan misi, Bapak Ibu ini kan misi. Yang penting misinya berhasil. Kan bukan Anda mau jadi podcaster yang profesional seperti saya, ya kan bukan itu. Nah kalau bukan itu maka tidak perlu mati-matian berusaha untuk seperti itu. Ini capek karena mungkin Anda masih punya tugas yang lain atau mungkin tidak ingin karir Anda cuma di situ aja bertahun-tahun, kan nggak ingin. Nah apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bisa sinergi. Sinergi dari apa? Sinergi mulai dari misalnya merancang narasumbernya itu. Dengan memahami misi mungkin bisa memberi saran, oh sebaiknya ini gitu. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi YouTuber ini karena kecelakaan. Ya. Jadi 2019 sampai 2019 saya menjadi anggota DPD RI. 2019 tidak terpilih karena saya nomor 5, yang diambil cuma 4. Kemudian 19 akhir ya kalau nggak salah ya, atau 2020 awal itu ada pandemi kan, terpaksa di rumah. Saya itu dulu sejak muda jadi wartawan, kemudian jadi politisi, itu sangat jarang di rumah, jadi pergi terus. Jadi saya itu merasa orang yang tidak cocok untuk di kantor, jadi cocoknya di lapangan. Sampai kalau istri saya protes, saya begini, ya kamu seharusnya menikah dengan penjahit, saya bilang gitu. Kalau penjahit pasti di rumah terus gitu ya. Saya nggak tahu entah apa itu doa istri saya gitu ya. Akhirnya saya sekarang jadi orang rumah gitu. Saya punya kantor tapi juga sangat dekat dengan rumah, dan saya bisa berkantor mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam 6 sore. Itu duduk di kursi satu itu bisa ternyata. Yang dulu saya bayangkan saya nggak bisa gitu, tapi ternyata ya mungkin karena itu. Nah, ketika nganggur itulah kemudian anak-anak saya tanya, ini terus ngapain gitu ya. Ya sudah, kita ini eranya medsos, kita bikin medsos.
Nah terus apa yang harus ini termasuk rezeki waktu itu. Kita podcast gitu. Nah terus siapa yang harus ini kan saya ini kan apa generasi yang sudah nggak paham lah, pokoknya teknik itu nggak paham gitu ya. Ya tapi ya Pak Bambang yang harus podcast karena yang sudah dikenal orang itu Bapak gitu ya. Ya akhirnya saya yang diajukan dan akhirnya saya sendiri yang sampai sekarang bertahan, semua udah lari semua. Ya memang punya pekerjaan masing-masing, saya ada di situ. Nah kemudian ya kemudian kita berpikir apa yang harus kita lakukan, karena tentu kalau saya sudah mulai di situ, tentu seperti tadi kita tidak boleh sekedar tiron-tiron itu hanya sekedar membuat kegiatan, tapi nanti saya akan memberitahu pada ibu bapak sekalian, podcast ini nggak bisa kalau kayak film pendek misalnya kayak gitu ya. Film pendek itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Tapi coba Bapak lihat yang podcast. Podcast itu nggak bisa kalau nggak dilakukan, mohon maaf ya Pak, tidak dilakukan oleh orang yang sudah terkenal. Ya. Maka Deddy Corbuzier itu kan sudah bertahun-tahun dia di hitam putih itu. Jadi orang udah tahu semua, ya. Kemudian Refli yang juga agak itu, dia juga orang yang karena penampilan politik di bidang hukum dan sebagainya, dia juga relatif orang yang sudah dikenal. Karena itu maka nanti kita harus bisa menutup di mana celah-celahnya. Nah, kita langsung aja Pak Saleh ya. Nah, tergantung sekarang Bapak. Bapak mau pakai podcast ini untuk apa? Ya. Kalau saya terus terang sekarang misinya untuk cari uang. Jadi nggak sudah gaya-gayaan lagi terus wah biar apa gitu temennya banyak atau biar sekedar ekspresi diri gitu kan. Sekarang banyak orang yang masih belum bosan juga. Saya ketawa aja asal ada mari sholat tahajud gitu. Saben hari itu dan saben hari juga bahannya itu, ya, muat berkali-kali juga itu, gitu ya. Terus ada yang setiap kali mau makan itu ditayangkan gitu. Nah, tentu bukan ini, ya. Kalau saya sudah sampai pada titik ini, ya. Ukuran kita itu dulu pertama itu banyaknya penonton, tapi jangan lupa kalau bisnis itu belum tentu banyaknya audien itu otomatis dengan banyaknya income. Kalau bisnis media, media yang kecil kalau segmennya kuat itu iklannya bisa banyak. Tapi media, penjelasan supaya gampang menggambarkan ya, media seperti Pos Kota dulu, walaupun yang baca banyak sekali, tapi iklannya hanya iklan kecil, iklan baris itu yang banyak. Jarang sekali iklan-iklan besar masuk di situ. Kenapa? Segmennya nggak cocok. Nah, saya sekarang sedang mengejar segmen. Jadi setelah 1 tahun bermain podcast ini, saya sudah sampaikan kepada teman-teman saya dengan tim saya. Kita tidak mengejar penonton terbanyak, tapi mari kita buktikan bahwa kita menjadi podcast yang hasilnya terbanyak. Nah itu semboyannya itu. Dari mana ini? Ya kalau bahasa yang populer itu dari endorse, tapi saya dari iklan, gitu. Nah terserah. Kalau seorang politisi mungkin nggak perlu mendapat hasil. Karena dia akan membuat konten-konten yang penting dia dikenal orang banyak, kemudian menarik simpati, dia misinya tercapai gitu ya. Penghasilannya tentu bukan dari situ. Nah kalau sosial itu cukup untuk ekspresi diri, kan banyak sekali orang
yang ingin dikenal ya, ingin berkomunikasi gitu. Nah juga ada kelompok-kelompok itu yang mengekspresikan budaya. Ya, jadi apa yang mereka sukai, apakah musik, apakah kesenian, apakah apa tradisi dan sebagainya di situ. Nah, maka saya nanti akan menunjukkan contoh-contoh ya. Cuma tadi saya suruh siapkan tapi mungkin nggak begitu relevan gitu ya. Saya hanya ingin memberi contoh kepada ibu bapak sekalian dengan podcast ini, apalagi podcast saya ini khas. Podcast saya itu sepanjang saya podcast mungkin sudah ratusan atau ribuan deh. Ini asisten saya ratusan ya. Ratusan itu baru sekali saya wawancara langsung kayak begini Pak, baru sekali. Jadi lainnya semua lewat Zoom. Ya. Jadi ini kekuatan yang luar biasa. Saya baru saja tadi pagi ya wawancara dengan seorang pimpinan perusahaan orang Indonesia multinasional dari Perancis yang bergerak di bidang migas. Ini kantornya di Singapura. Tadi pagi. Ya, saya kalau wawancara orang Bandung, orang Jakarta biasa. Saya pernah wawancari orang di Jepang pernah, di Jerman pernah, kemarin di mana terakhir di Inggris ya. Ada orang Indonesia yang sedang tugas di sana, saya wawancara. Jadi potensinya besar sekali. Ya kalau, nah sekarang kita lihat contoh-contohnya coba. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Kembali lagi yang paling hakiki adalah tadi itu. Ya. Dalam kita ditempatkan di mana saja, pertama kali kita itu harus menganalisa. Sebenarnya pasti ditempatkan di mana saja ada challenge, ada tantangan gitu. Ya. Tapi kita harus benar-benar mempelajari sampai mengetahui struktur dasar permasalahan gitu. Ya. Dan baru kita bisa cari jawaban. Ya. Jadi kalau sekarang saya dianugerahi berbagai penghargaan segala macam, itu kan orang bilang sukses. Dan sukses itu apa? Tapi sukses menurut saya bukan menjadi direktur, bukan menjadi dirut, bukan menjadi apa gitu. Sukses menurut saya adalah tepat merespon challenge. Dan untuk bisa tepat merespon challenge, kita itu harus tahu struktur dasar challenge itu sendiri apa, seperti apa. Struktur dasar permasalahan sendiri itu apa. Dan dari struktur dasar permasalahan itulah kita ketemu nanti jawabannya ini. Dan kemudian jawabannya tepat, maka dapat 100 gitu, dapat A gitu ya. Dapat A itulah kemudian dapat penghargaan, berbagai penghargaan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tidak mudah kan, pertama bagaimana bisa berkomunikasi dengan Dirut BRI, bagaimana dia mau diwawancarai dan membuat dia kan kelihatan happy itu diwawancarai. Ya. Saya juga happy karena saya dapat sponsor BRI itu. Jadi kalau kita mau dapat uang, ya kita harus dekat dengan orang-orang yang punya uang. Jadi ini beliau itu saya punya 3 paket saya tawarkan. Karena ini dalam program apa ya, kayak ulang tahun gitulah, 59 tahun IPB, ini lulusan IPB, itu ada paket ucapan selamat 56 tahun, itu 5 juta.
Kemudian untuk masang logo BRI itu 15 juta di situ. Kemudian ada iklannya ya, iklan tentang BRI itu 20 juta. Jadi dia mengambil 4 paket itu. Jadi untuk tayangan ini itu saya dapat 40 juta. Nah, yang memang nih niatnya bisnis itu tadi yang pertama tadi. Coba yang kedua nih. Bapak Presiden pilih saya, selama ini selalu dokter. Beliau sampaikan bahwa ya mungkin di masa krisis ini perlu fresh view, fresh angle gitu, untuk bisa melihat lebih jernih dan bisa mengambil keputusan lebih cepat. Karena management and leadership skill-nya dibutuhkan. Krisisnya ini kan benar-benar berat sekali. Saya ketemu di Rome, ketemu Menteri Kesehatan G20, banyak sekali yang rotasinya paling cepat gitu kan kira-kira. Pergeseran posisi Menteri Kesehatan dunia itu mungkin yang paling sering gitu posisi kementerian lain gitu. Karena memang bukan hanya secara teknis ya, secara politis juga berat gitu. Makanya mungkin beliau taruh juga ini bukan orang politik, ya udah jadi kerja aja lah, bisa konsentrasi ke kerja gitu. Jadi ini pakai Zoom, saya wawancara pakai Zoom, dan orangnya bisa sesantai seperti ini. Nah ini nanti yang perlu, dan ini kelihatannya panjang, nggak cukup misalnya singkat-singkat gitu. Ya, nanti saya ada beberapa yang sudah saya pikirkan, kalau Bapak setuju nanti bisa kita kerjakan. Ya. Jadi mungkin kelihatannya yang cocok ini podcast Bapak itu bahwa sosialisasi misi kan. Artinya kemudian persuasi masyarakat untuk bertindak seperti apa yang kita kehendaki. Karena pasti podcast ini punya misi tertentu, tidak seperti saya kan. Penjenengan, tapi justru menurut saya bisa menggambarkan ini. Podcast penjenengan itu sebenarnya juga bisa malah menghasilkan duit gitu. Minimal untuk operasional pasti bisa, karena kan sehari-hari berhubungan dengan pengusaha, dengan bisnis, dengan iya itu bisa sebenarnya. Ya nanti kita bicarakan lebih lanjut lah kalau detailnya ya. Oke. Selanjutnya Pak Soleh. Kita 76 tahun merdeka. Kita tidak pernah punya desain tentang keolahragaan kita. Nah, saya lahirkan itu, dan itu juga yang membuat Universitas Negeri Semarang menantang saya, sehingga disuruh membuat tulisan, jurnal dan sebagainya, penelitian tentang itu. Dan alhamdulillah kita terstruktur, karena selama ini prestasi-prestasi yang muncul di bidang olahraga itu by accident, tidak by design. Misalnya kita menemukan bakat seseorang, kita bina dia dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah mempersiapkan lapisan-lapisan di bawahnya. Sehingga misalnya tahun ini kita berprestasi bagus, nah setelah itu kita tidak ada prestasi lagi tahun-tahun. Nah itu akhirnya kami buat dalam desain besar olahraga nasional itu dari hulu sampai ke hilir, dari kebugaran sampai prestasi. Ya, jadi saya sendiri setelah saya renung-renungkan gitu, saya pikir ternyata ini tidak bisa datang tiba-tiba. Jadi saya melihat ada kombinasi 3 hal. Satu profesionalisasi atau keahlian atau mungkin bakat atau terutama jurnalistik Pak. Itu yang membuat ini ada begini. Tapi saya selalu mempersiapkan daftar pertanyaan, itu saya siapkan, saya kirim dulu ke orangnya. Ini sekarang asisten saya Pak Soleh ini sudah bisa membuat daftar pertanyaan, siapapun yang akan diwawancarai dia buka Google gitu, kemudian saya tinggal menyempurnakan nanti fokusnya kemana itu. Tetapi jadi podcaster itu kalau tidak nggak mentalnya nggak kuat karena menghadapi orang macam-macam, kadang-kadang bahkan sama sekali baru kenal pada saat itu bisa hilang itu pertanyaannya kalau nggak mengikuti. Dan kita dituntut belajar terus karena bidangnya macam-macam itu. Nah
Ini yang tadi saya katakan, gabungan antara jurnalisme kemudian jaringan, karena tidak mudah ini membujuk misalnya seorang menteri kayak begini bisa mau ngomong lewat Zoom lagi, itu pasti tidak mudah. Maka jaringan ini harus kuat. Nah, nanti saya sampaikan saran kalau kita jaringan belum kuat caranya seperti apa. Kemudian yang ketiga, memang kalau saya itu bisnis iklannya itu harus kuat. Nah, saya sudah bisnis itu sejak dulu kala, sejak saya jadi wartawan. Itu kerjaan saya dulu. Wartawan kalau sambil mencari iklan itu dimarahin zaman dulu, tapi sekarang malah disuruh-suruh. Jadi wartawan yang pintar mendapatkan iklan itu dianggap berprestasi gitu ya. Tapi ini sebenarnya sudah saya kerjakan lama. Terus Pak Saleh. Nah. Oke, begini. Tadi Bapak mengucapkan satu kalimat yang tepat sekali, yaitu saya mengaku cantriknya Kinarto Sardong. Saya mengaku, tapi saya tidak yakin apakah beliau mengakui saya sebagai cantriknya beliau. Karena saya gobloknya bukan main, Pak. Kalau main daleman itu, kalau saya main itu saron, kalau nutuk kan itu nekapnya itu kan mestinya ditutup baru ditekak. Kalau saya tutup, saya pijet juga, tidak bunyi. Itu Kinarto Sardong ngajari saya tuh sampai beliau marah-marah, tidak bisa-bisa. Karena saya biasa main piano. Nah, tapi begini. Tapi saya jelas berhutang budi kepada beliau. Karena dari beliau saya banyak sekali belajar, pertama tentang karawitan Jawa, musik tradisional Jawa, kedua tentang pewayangan. Ya, nah ini mumpung ada ilustrasi, saya juga ingin sampaikan. Jadi podcaster itu sebenarnya baru pekerjaan awal. Pekerjaan yang kedua, dengan harus punya editor-editor yang hebat, ya. Editor yang hebat itu mulai menyulap dari gambar yang jelek, kemudian dari suara-suara yang mungkin tidak jelas, atau mungkin memang ada sesuatu yang tidak layak, tidak pantas kita tayangkan. Itu juga kalau nggak editornya nggak bagus. Ini teman-teman dulu bersama saya itu juga sering bertengkar, sering nggak cocok, tapi lama-lama akhirnya pada ngerti juga bahwa selera kita seperti itu. Suatu contoh misalnya begini, kita podcast, ya, kemudian narasumber itu kalau hanya menyinggung orang lain nggak apa-apa, kadang-kadang menjelek-jelekan, menyerang dan sebagainya. Nah itu kita harus jangan tempat kita nanti jadi sumber persoalan, karena perdebatannya di podcast kita nanti kalau ada masalah kita ikut. Nah itu saya sepanjang kalau membicarakan orang lain langsung saya suruh potong. Udah, kita nggak mau terlibat urusannya kalau yang kayak begitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan itu bahwa editor itu mempunyai peran yang sangat penting. Jadi perencana materi, perencana konten, kemudian pelaku podcast itu juga penting gitu ya. Kan ini beda dengan penyiar televisi. Kalau penyiar televisi itu kan hanya membaca, tapi podcast ini lebih banyak sebagai pewawancara. Jadi dia harus isinya itu harus paham, juga harus pinter. Kalau nggak menguasai itu suara pura-puranya gimana gitu juga harus bisa mengeksplor juga, mengeksplor narasumber gitu. Betul ya. Nah, apalagi kalau sudah soal teknis ya, kita akhir-akhir ini kan wawancara soal energi, soal keuangan, soal teknis pupuk kimia dan sebagainya. Padahal saya itu sama sekali nggak punya background di situ. Saya sekolah saya hukum ya, lama jadi wartawan, jadi sebenarnya nggak punya itu. Nah sekarang kita lihat siapa yang bisa diwawancarai. Nah sebentar, nah ini dulu. Jadi yang pertama supaya menarik itu kita nggak bisa wawancara sembarang.
Kecuali kalau niat kita itu ingin mendapat tokoh yang common sense aja. Misalnya orang rata-rata mau ditanya soal tarif pajak misalnya kayak gitu ya, pendapat orang banyak seperti apa. Tetapi kalau kita ingin ada tokoh yang bisa mempengaruhi pendapat orang, maka yang pertama kita harus mencari tokoh yang penting, ya, bukan hanya penting. Kadang-kadang orang itu penting tapi tidak populer, gitu. Nah, publik penonton itu kadang-kadang lebih suka yang populer walaupun tidak penting, gitu. jadi suka yang populer. Seperti istri saya itu luar biasa senangnya ikatan cinta itu, ya. Bagi saya itu sama sekali nggak penting, ya. Tetapi remote itu kalau sudah dipegang udah nggak bisa mempengaruhi, jadi ya sudah duluan aja. Kalau saya pegang duluan berarti berita-berita yang ditonton gitu, dia nunggu sampai saya selesai. Tapi kalau sudah dia pegang ya sudah, ikatan cinta, pilihannya tinggal tidur kan gitu, ya. Nah, tetapi kalau kelihatannya kalau misi Bapak ini orangnya ini harus penting, syukur populer. Jadi orang itu ya kalau misalnya kayak Pak Gubernur itu memenuhi syarat semua. Dia penting karena dia penentu kebijakan, dia populer karena populer gitu. Mencari tokoh yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, walaupun penting dan populer, tapi kalau tidak sesuai dengan target konten kan susah. Misalnya Pak Gub ngomong semau-maunya gitu, artinya tidak bisa diarahkan sesuai, kan pasti Anda sudah membuat dulu. Ini kemana ini arahnya ini? Mau apa? Supaya orang cepat bayar pajak atau mau memberitahu tarif baru atau apapun lah. Jadi harus sesuai itu. Nah, kemudian yang kalau bisa mendapatkan figur yang menarik. Menarik itu ditonton itu orang ya seneng, nggak bosen gitu loh, ya. Kemudian atraktif itu dia kayak kayak pemain lah, tidak diem aja gitu. Ada orang yang kalau bicara seperti Pak Jaya Suprana itu kan atraktif sekali. Nah ini misalnya, nah kemudian bisa bekerja sama ini tentu karena tidak gampang. Mengatur, saya seringkali mengatur wawancara dengan orang ditunda berkali-kali itu biasa, terlambat 5 menit, 10 menit kita nunggu, ya itu ya biasa. Nah jadi mencari tokoh yang bisa bekerja sama ini yang diperlukan. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya. Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon iki nggih Kyai mriki napa? Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. Nggih. Nggih.
tahun 93 saya berpangkat mayor, saya membuat rumah di Cilangkap. Ya, waktu itu teman saya datang marah dengan saya. Ngapain kamu buat rumah di sini? Waktu itu kan masih jalannya masih lumpur lah itu. Oke, saya jelaskan. Nanti saya akan menjadi Panglima TNI. Saya ke kantor hanya 5 menit pakai sepeda. Karena memang jaraknya dekat sekali ke Cilangkap. Jadi maksud saya apa? Bahwa di dalam hidup ini perlu ada achievement yang kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, agar kita itu mengejar apa yang kita menjadi tujuan itu. Itu sifatnya bercanda, tapi kadang-kadang hidup itu seperti main golf ya. Kalau kita mau mukul bola, sebelum mukul, wah jangan-jangan nanti masuk air. Beneran bola itu akan masuk air begitu. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita membuat sebuah perencanaan masa depan, ya jangan ragu-ragu. Gitu. Begitu ragu-ragu meleset betul kita hidup ini. Nah, seperti main golf tadi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Pak Safarudin dan Ibu-ibu Bapak sekalian, ketika kita podcast itu kadang-kadang kita mendapat bonus yang tidak kita duga. Kita kan mau tanya serius-serius ini pada Pak KSP ini ya, tentang pengalamannya dia kuliah, karena orang ini luar biasa ini sudah jadi panglima masih sekolah kuliah doktor di UI. Jadi sebenarnya kan mau tanya serius, tapi dia memberi bonus cerita-cerita yang menarik. Nah ini saya kira kalau itu bisa digali, yang seperti itu, ini akan menarik penonton, dan kemudian ketika dia memasukkan misinya itu akan lebih mudah. Nah ini juga pengalaman ketika kita podcast. Kemudian contoh yang lain Pak, tugas Kementerian Kehutanan ini sangat sangat menentukan ketika kita berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, apa Pak yang menjadi tugas besar? Sebenarnya ketika kita sudah berkomitmen di Undang-Undang 16 2016 tentang budi kita itu pengendalian perubahan iklim, itu kan menjadi kerja-kerja KLHK sejak 2016 itu sampai sekarang. Sehingga dari situlah internasional itu sepakat untuk tidak boleh terjadi emisi lagi, dan harus diturunkan emisi yang sudah terjadi kan, dan akhirnya dikenal dengan Komitmen Nasional Determined Commitment itu, Contribution NDC. Nah, Indonesia memang berniat waktu itu menjadi leader. Kenapa? Karena hamparan landscape kita luar biasa besarnya. Hutannya aja 120 juta ditambah 5 juta perairan. Ya, jadi ini narasumber yang agak aneh karena meminta saya datang ke Jakarta. Bayangin saya dari Semarang harus ke Jakarta, sudah tahu sendiri biayanya berapa, ya, tiketnya berapa, hotelnya berapa, tapi saya diem aja, sudah saya turutin aja. Nah, rupanya dia udah tahu sendiri, pokoknya sepermintaan yang saya tawarkan dia oke gitu aja, udah. Jadi akhirnya apa yang tadinya itu ikhlas-ikhlas saja sudah kembali lah, itu sudah kembali tertutup biayanya itu. Nah, ini alternatif. Jadi bisa dibayangkan kalau kita podcast ini bukan kalau kebetulan ini soal biaya ya, tapi kalau narasumbernya di Semarang mungkin nggak biaya, tapi juga soal waktu ya. Bayangin tadinya saya dengan Mas Rizky itu saya sebenarnya memilih kalau bisa Zoom ya, saya di tempat saya itu karena untuk perpindahan misalnya jadwal saya itu kan per jam, jadi misalnya jam 10, jam 11, kemudian jam 12 istirahat, kemudian jam 1, jam 2, jam 3, terus kecuali ada permintaan. Ada yang permintaan pagi sekali, ada permintaan malam sekali, itu. Jadi untuk pindah-pindah itu
cepat sekali. Jadi dari narasumber yang satu dengan yang lain itu cepat gitu. Nah, kalau harus datang satu persatu, belum ngatur apa itu susah. Paling satu hari mungkin hanya dapat berapa? Saya satu hari bisa pernah sampai dapat 5, dapat 6 gitu ya. Paling tidak 2, 3 itu kita kerjakan tiap hari. Terus Pak Saleh lanjutnya. Dia bisa seperti membaca keinginan masyarakat. Dia seperti mewadahi aspirasi masyarakat, audiens dia, target lagu-lagu dia. Dia bicara hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini, tentang kerinduan orang yang sangat personal gitu, yang mungkin dia ngalamin sendiri. Nah, ternyata itu dia menjaring aspirasi audiensnya. Maka keterwakilan emosi audiens itulah yang menyebabkan di lagu-lagunya Didi itu begitu dikenali, begitu diakrabi, dan menjawab kebutuhan mereka. Jadi ngehit itu karena itu. Di dalam kesederhanaan itulah ada pesan-pesan tersembunyi. Nah, itu keterampilan, kejeniusan Mas Didi ada di situ. Nah, jadi inilah yang saya katakan misteri tadi ya. Jadi begitu Didi Kempot, itu kan baru-barunya saya bikin podcast itu. Begitu Didi Kempot meninggal, saya langsung mewawancarai banyak tokoh ya. Memang responnya luar biasa. Jadi viewernya itu naiknya cepat sekali, tinggi sekali ya. Saya kan merasa bahwa wah ini pasar yang bagus. Kemudian saya buat buku, wawancara-wawancara itu saya kumpulkan jadi buku. Ternyata bukunya nggak laku. Jadi artinya belum tentu bahwa viewer yang banyak itu dia punya potensi untuk bisnis yang besar, gitu ya. Nah, saya rubah. Jadi buku-buku yang saya buat sekarang itu adalah tokoh-tokoh alumni perguruan tinggi yang sekarang tadi jadi pejabat-pejabat, jadi menteri, jadi dirut BUMN, jadi anggota DPR, itu lebih bagus. Nah, saya cara menawarkannya juga bukan bahwa beli buku berapa, enggak. Kalau gitu belinya cuma sedikit. Bapak mau enggak bantu untuk memberi mahasiswa buku gratis? Oh boleh, berapa? Ya kalau beli 100, 200 gitu. Jadi saya nggak pernah jualan di toko buku. Saya jualan langsung ke jadi ini mungkin baru satu-satunya yang kombinasi antara podcast dengan buku. Nah nanti saya berikan contoh-contoh, nanti kalau dikira ini hanya cerita, Pak Soleh nanti tolong bagikan ya buku-buku yang pernah kita terbitkan, yang itu hasil dari podcast. Jadi semua yang kita wawancarai itu kita bukukan. Terus terakhir Pak, ini sudah masih nih ya. Karena harus diimplementasikan terhadap substansi Pak D tadi. Ya, jadi kemudian dalam perjalanan proses berikutnya, basis kami adalah basis sosiologis dan budaya. Ya, maka dengan pendekatan sosial dan budaya itulah kemudian kita Sabtu Minggu itu ada kegiatan dengan istri saya dari desa ke desa, menyapa mereka, dan jadi kita ajur-ajar di situ kemudian menjadi bagian di dalam lebur, di dalam budaya dan kondisi sosial masyarakat. Maka kemudian anak-anak kecil yang kemudian sampai sekarang dia tidak tahu namanya Soekarwo, tapi namanya Pak D, dia tahu anak-anak kecil itu. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian beberapa contoh ya. Ini saya beri contoh bahwa saya mencari orang-orang yang pengaruhnya besar. Ya. Tinggal kita mau dimainkan apa, mau kita tanya apa. Tentu ini lebih didengar daripada kalau orang biasa yang mengatakan. Nah, kita sekarang sampai ke kesimpulannya Pak Sri. Nah, jadi apa kesimpulan jika ingin podcast itu berhasil? Pengelola harus kreatif. Itu harus mikir betul. Jadi nggak bisa diserahkan kepada, kebetulan saya ini kan semua saya rangkap-rangkap sendiri. Saya merencanakan sendiri, saya melakukan podcast sendiri. Tapi ke depan
tentu nggak bisa. Ini nanti harus dibagi-bagi pekerjaan ini. Nah, siapa itu yang merencanakan itu? Siapa yang merumuskan misi? Siapa yang menerjemahkan misi? Siapa yang memilih narasumber? Itu harus ada. Ya. Kemudian masih ada masalah lagi, bagaimana berkomunikasi. Ini unik juga. Ibu bapak sekalian, kalau misalnya ya podcast ini diserahkan kepada siapa saya nggak tahu ya. Itu misalnya tahu yang akan diwawancarai, taruhlah misalnya siapa? Ketua Komisi Ketua Komisi C ya, yang ada hubungannya dengan Bapenda, Ketua Komisi C DPRD Provinsi. Oke, sudah disepakati nama itu. Tapi siapa yang harus hubungi dia? Ya. Baru cari nomor teleponnya saja itu mungkin sudah susah. Tidak semua orang mau memberi, ya. Apalagi kalau anak buah nanti memberi takut disalahkan, atau temennya takut kalau ya nanti nggak merepotkan dia. Kalau dia ada masalah nanti saya kasih nomor telepon saya yang nggak enak gitu. Itu juga masalah. Itu perlu diurus sendiri. Nah, pengalaman saya kalau mau minta tolong itu minta tolong orang yang sejajar. Jadi misalnya kalau kita sudah kenal baik dengan Ketua Komisi C, itu nanti mau tanya nomor teleponnya Ketua Komisi D, mau tanya Ketua Komisi A, itu gampang bisa. Tapi kalau tanya Ketua DPRD, itu belum tentu dia mau kasih. Nah ini contoh itu. Jadi artinya perlu difikirkan pengelolanya itu. Nah podcasternya harus tahu persis apa misinya. Maka saya seringkali kalau saya pergi akhir-akhir ini saya tugaskan anak saya, dia dokter komunikasi tapi kan tidak menguasai semua hal, maka saya kasih ini bahan pertanyaannya, kemudian kamu pelajari sendiri narasumbernya ini seperti apa. Nah kamu boleh improvisasi nambah-nambah atau seperti apa ya. Nah kadang-kadang pewawancara ini juga sering karena tidak menguasai materi itu terlalu banyak bunga-bunga, jadi ngomongnya yang berbunga-bunga itu. Nah kalau khusus saya tidak terlalu suka yang gitu, karena saya selalu ingin apa yang mau kita gali itu langsung dapat, tapi kan orang belum tentu, orang mungkin ada yang suka yang bunga-bunga itu. Nah podcaster harus bisa memaksimalkan narasumber. Saya punya narasumber kemarin suka ngomong semaunya sendiri. Ya. Udah Pak Bapak nggak apa-apa, nanti kalau Pak Bapak nggak suka potong aja. Dia sampai ngomong gitu karena dia suka cerita. Gitu. Nah itu juga kita harus bisa mengembalikan lagi, Pak, kembali ke tema lagi dengan cara yang tentu, karena ini pasti nanti Bapak Ibu itu hampir sama dengan saya. Narasumbernya ini kan orang-orang punya posisi tertentu. Tentu tidak gampang untuk kalau teman kita ini jawab yang ini aja, saya kayak gitu bisa. Ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, diperlukan seorang editor yang bisa menyempurnakan hasil akhir. Nah, saya memang lebih mudah karena saya ini wawancara sendiri. Kemudian kalau diedit, saya lihat lagi, jadi saya tahu mana tadi yang penting, mana yang menarik. Ini saya tahu. Kadang-kadang sebelum diedit saya sudah memberitahu, ini orangnya ngomongnya seenaknya loh, hati-hati. Kalau kira-kira nggak bagus, nggak penting, potong aja. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah inilah ibu bapak sekalian, kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah begini. Dalam pikiran saya, nomor satu bapak ini kan misi, bapak ibu ini kan misi. Yang penting misinya berhasil. Kan bukan Anda mau jadi podcaster yang profesional seperti saya, ya kan bukan itu. Nah kalau bukan itu maka tidak perlu mati-matian berusaha untuk seperti itu. Ini capek karena mungkin Anda masih punya tugas yang lain, atau mungkin tidak ingin karir Anda cuma di situ aja bertahun-tahun, kan nggak ingin. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bisa sinergi. Sinergi dari apa? Sinergi mulai dari misalnya merancang narasumbernya itu. Dengan memahami misi mungkin bisa memberi saran, oh sebaiknya ini gitu. Nah, kemudian apakah mau dikerjakan sendiri, penjaringan punya pewawancara sendiri, atau kalau memang kenapa nggak pakai orang lain misalnya,
ya. Misalnya dalam waktu yang singkat mungkin minta tolong yang penyiar TVRI yang sekarang mungkin banyak kurang pekerjaan misalnya kayak gitu. Mungkin daripada banyak ya, udah ini aja ngerjain ini gitu. Jadi bisa dipotong-potong semacam itu. Nah, ketiga, Bapak Ibu juga bisa kalau ingin supaya ini jangan jadi cost center, minimal tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya misalnya. Ini bisa secara bisnis itu bisa. Itu. Nah, kalau tanya lebih lanjut ya nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu ya kira-kira. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, saya kira pilihan-pilihannya itu ya. Bahkan bisa juga begini, misalnya ya, ini pengen paket agak lengkap gitu ya, pokoknya dibikinkan, Bapak tinggal menentukan siapa yang diwawancarai atau bahkan yang diwawancarai bisa juga diusulkan, yang penting misinya apa, mau ngomong apa ya, kemudian jadi produksi sudah dibuatkan, tinggal Bapak menyiarkan, itu bisa. Jadi Bapak bikin kanal sendiri, kemudian disiarkan di situ, ya. Jadi produksi disiapkan. Atau kerjasama juga dengan kanal tertentu, kemudian di blow up dengan kanalnya Bapak, misalnya kanal Samsat atau apa, itu semuanya udah jalan. Jadi pilihan-pilihannya banyak sekali. Karena tentu kegiatan ini bagi Bapak Ibu ini namanya kegiatan penunjang kan, bukan kegiatan utama. Jadi yang penting hasil akhirnya tercapai. Ya. Jadi bisa dikerjasamakan misalnya seperti itu. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada gunanya pengalaman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus dulu Bapak-Bapak ya. Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya, kurang lebih tahun 70-an ke atas, Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya, Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali, Pak. 1 bulan full ada tamu turis, Pak. Ya. Sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. Betul, Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang, Pak ya? Iya, jarang, itu mulai kapan, Pak, berkurang? Ya, itu? Mulai habis Pak, habis tahun 2000-an, Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang, padahal sebenarnya ini sangat potensial, Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa.